Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Lawang Like Generation, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Tetap semangat, tetap berpengharapan, dan harus selalu yakin menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan, kali ini saya akan ambil dari Yosua pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Namun, kita hanya akan membaca di ayat 1 saja yang berkata, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Haleluya. Nah, saudaraku, setelah kita membahas Yosua pasal yang pertama, kali ini kita akan bersama-sama belajar Yosua pasal yang kedua. Dalam Yosua pasal yang kedua ini, ada 2 poin penting yang perlu kita catat. Poin yang pertama adalah bagaimana Yosua mengirimkan para pengintai ke kota Yeriko. Poin ini berbicara tentang bagaimana Yosua melakukan perencanaan dan strategi sedemikian rupa agar serangan yang nantinya akan dilakukan ke kota Yeriko berhasil. Hal itu dilakukannya karena dia tidak mengetahui seberapa kuat kota Yeriko dan seberapa hebat pasukan yang ada di kota itu. Oleh sebab itu, perlu dilakukan tindakan spionase, memata-matai, mencari informasi, lalu kemudian mengatur strategi bagaimana mengalahkan kota Yeriko. Saudara-saudara, tindakan Yosua ini adalah tindakan yang sangat bijaksana, bukan karena dia tidak percaya bahwa Allah sanggup menolong mereka, melainkan bagaimana Yosua perlu melakukan perencanaan dan strategi sedemikian rupa agar serangan yang nantinya akan dilakukan berhasil. Karena hal itu, saya percaya bahwa sebelum Yosua melakukan perencanaan bagaimana dia akan mengalahkan kota Yeriko, dia terlebih dahulu berdoa minta pimpinan Tuhan agar apa yang dia akan rencanakan, strategi yang akan dia buat berhasil di dalam eksekusinya nanti. Apa yang dilakukan Yosua ini justru saya lihat sebagai sebuah tindakan iman yang bijaksana. Ia memang mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong mereka untuk mengalahkan para musuh-musuhnya. Tetapi saudaraku, yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa ada bagian kita untuk melakukan hal-hal yang penting yang perlu kita kerjakan agar apa yang kita lakukan itu berhasil. Jadi keberhasilan ini tidak melulu dikerjakan oleh Allah, tetapi juga harus kita kerjakan. Dalam istilah saya, ada yang namanya God factor atau faktornya Tuhan, tetapi juga ada human factor. Bagaimana faktor manusia juga menentukan keberhasilan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, apalagi dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, kita perlu melakukan perencanaan sedemikian rupa, strategi-strategi yang penting untuk menjalani kehidupan yang ada di depan kita. Mungkin itu menyangkut rumah tangga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, agar apa yang nantinya kita kerjakan itu membuahkan hasil yang baik pula. Nah, dalam proses perencanaan inilah saudara-saudara, kita perlu minta hikmat Tuhan, kita perlu minta intervensinya Tuhan, agar Dia menyatakan sesuatu kepada kita, sehingga perencanaan kita tidak hanya bicara apa yang ada di depan kita, tetapi juga sanggup berbicara melampaui kehidupan yang kekal abadi. Seperti yang dilakukan oleh Yosua ini, bagaimana tindakan dia kemudian justru membawa pertobatan dari seorang perempuan dursila yang bernama Rahab. Dalam perjalanannya, Rahab kemudian dipakai oleh Allah untuk melahirkan nenek moyang Sang Mesias, Yesus Kristus, Tuhan. Lalu poin yang kedua, bagaimana seorang Rahab yang melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan dan bagaimana dia merespon keselamatan itu.
Ketika dia mengetahui dua pengintai datang ke rumahnya, dia bisa melaporkan kedua orang itu kepada tentara Yeriko. Dan atas tindakan itu bisa jadi Rahab akan menerima hadiah-hadiah dari pemerintah Yeriko. Tetapi yang luar biasa saudaraku, Rahab justru melakukan hal yang sebaliknya. Saat dia mengetahui bahwa yang datang ke rumahnya itu adalah orang-orang Israel yang notabene adalah musuh orang Yeriko, dia justru menyembunyikan mereka, melindungi mereka dari tentara Yeriko yang adalah bangsanya sendiri. Lalu apa dasar daripada Rahab menyembunyikan dua pengintai itu? Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14, di sana dikatakan begitu jelas alasan mengapa Rahab memilih menyembunyikan kedua pengintai itu. Di situ dikatakan, tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Saudara-saudara, luar biasa tindakan daripada Rahab ini. Rupanya dia mengetahui dengan detil apa yang terjadi di Israel. Bagaimana Tuhan Allah Yehova Elohim menolong mereka keluar dari tanah Mesir, dan bagaimana Yehova Elohim telah menghalau musuh-musuh Israel. Hal itulah yang menyebabkan Rahab percaya kepada Allah yang dahsyat itu. Dalam perjalanan sejarah kehidupannya di kemudian hari, Rahab kemudian diperhitungkan sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Allah. Dan bukan hanya itu, ia bahkan dipercaya oleh Allah menjadi nenek moyang dari Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Nah, mari kita lihat korelasi kedua poin itu. Yang pertama tadi, bagaimana Yosua merancangkan sedemikian rupa strategi untuk menaklukkan Yeriko, dan tentu saja dia sudah berdoa dan minta petunjuk kepada Allah, dan apa yang dilakukannya itu ternyata berdampak luar biasa. Ada respon di Yeriko, yaitu seorang perempuan yang bernama Rahab. Nah, ketika keduanya bertemu saudara-saudara, kemudian melahirkan sesuatu yang besar, yang dampaknya bukan hanya pada kekinian, tetapi sampai kepada kerajaan Allah. Haleluya. Belajar dari peristiwa tersebut di atas saudara-saudara, mari sebagai orang-orang percaya, dalam hal apapun yang kita sedang mau kerjakan, mari kita mengerjakannya dengan perencanaan yang serius, dengan strategi-strategi yang datang daripada Tuhan. Dan percayalah, kalau itu kita lakukan karena kita mengasihi Allah, dampaknya bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk saat ini, tetapi juga bisa berdampak kepada kerajaan sorga. Haleluya. Mari tetap berkarya, mari andalkan Tuhan, dan jadilah berkat di dalam hidup ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami naikkan pujian dan syukur karena kasih-Mu yang luar biasa.
Biarlah firman-Mu ini memotivasi kami untuk menjadikan kami orang-orang yang senantiasa connecting sama Tuhan, merencanakan hidup kami bukan berdasarkan kehendak kami, tetapi kami menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu diberkati oleh Allah dan kemudian menjadi berkat secara luar biasa, bukan hanya untuk kami, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bapakku datang menyembah
sungguh